Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fun with Chemistry bersama Bu Rima. Kali ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Apa sih termokimia tuh? Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Kenapa kita harus belajar termokimia? Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada yang namanya api unggun. Apa sih yang kalian rasakan pada saat kita berada di api unggun ini, di daerah sekitar api unggun? Ya, tentu panas atau hangat. Kenapa bisa demikian? Kenapa kita bisa merasakan panas? Ya, kita akan mempelajarinya hari ini. Oke. Untuk mempelajari termokimia, ada istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Nah, pada kali ini, pada reaksi kimia ini yang kita amati adalah reaktan dan produk. Jadi segala sesuatu yang kita amati itu disebut dengan sistem. Adapun lingkungan adalah bagian di luar dari sistem. Ya, contohnya seperti ini. Ini di sini ada reaksi antara logam dengan air di dalam suatu gelas kimia. Siapakah yang disebut dengan sistem? Yang disebut dengan sistem adalah air dan logam kalsiumnya. Nah, kenapa itu disebut sebagai sistem? Karena logam kalsium dan air adalah yang kita amati. Adapun yang disebut dengan lingkungan adalah dimulai dengan gelas kimianya, ini sebagai batas ya. Kemudian suhu udara di sekitarnya dan juga tekanan udara di sekitarnya. Tak lupa juga tangan kita, kalau kita menyentuh gelas kimia, maka tangan kita juga termasuk ke dalam lingkungan. Ya, bisa kalian bedain antara sistem dan lingkungan? Semoga kalian paham ya. Baik, sekarang kita masuk ke macam-macam sistem. Macam-macam sistem itu dibagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Apa bedanya? Kalau sistem terbuka, di sini Ibu anggap adalah botol ini berisi air panas ya. Kalau dia sistemnya terbuka, maka uap air kemungkinan akan bisa keluar ataupun zat-zat lain bisa masuk ya. Jadi kemungkinan materi untuk keluar masuk ini sangat besar kemungkinannya ya, karena sistemnya terbuka. Selain itu, energi dalam hal ini adalah energi panas, itu juga sangat mungkin untuk terjadi pertukaran, keluar atau masuk. Itu sangat gampang kalau dia sistemnya sistem terbuka ya. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup. Di sini ditutup. Kalau dia sistemnya tertutup, maka di sini materi atau uap air yang ada di sini tidak mungkin bisa masuk atau keluar dari sistem ini ya. Tetapi yang disebut dengan energi atau energi panas dalam hal ini itu masih memungkinkan untuk bertukar antara sistem dengan lingkungan. Jadi kalau dia sistemnya tertutup, maka yang bisa bertukar itu hanya energi saja. Kalau tadi sistem terbuka, baik materi atau massa dan energi itu masih bisa bertukar. Nah, sekarang apa itu sistem terisolasi? Kalau sistem terisolasi di sini sudah ditutup, kemudian dia ditutup lagi rapat sampai berkali-kali sampai terisolasi ya, sehingga di sini tidak mungkin terjadi perpindahan baik itu materi atau massa ataupun energi. Jadi di sini tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi perpindahan apapun. Itu perbedaannya antara sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa hubungannya sistem dengan lingkungan? Nah, sistem ini dia bisa melakukan kerja ataupun mendapatkan kerja dari lingkungan.
Ya, sistem juga dia bisa melepaskan panas ke lingkungan ataupun dia juga bisa mendapatkan panas dari lingkungan. Nah, kalor atau panas yang dilepaskan dan yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap itu disebut sebagai entalpi. Paham ya? Jadi entalpi itu adalah kalor yang dilepas atau kalor yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap. Ya, apakah entalpi bisa diukur? Ternyata besarnya entalpi sukar diukur. Suatu reaksi ya, besarnya entalpi itu sukar diukur. Hanya yang bisa diukur ini adalah perubahan entalpinya saja. Nah, perubahan entalpi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu sistem. Sehingga di sini yang nanti akan kita hitung atau bisa kita hitung adalah delta H atau perubahan entalpi. Di mana delta H itu sama dengan delta H akhir dikurangi delta H awal. Ya, ini hubungan sistem dengan lingkungan. Selanjutnya, kita akan mempelajari reaksi kimia yang berhubungan dengan panas tadi. Ada dua macam reaksi kimia yang berhubungan dengan panas. Ada eksoterm dan ada endoterm. Apa bedanya? Ekso ini tuh keluar, ya, dia keluar. Apanya yang keluar? Panasnya. Jadi reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang bisa melepaskan panas. Contohnya adalah reaksi pembakaran metanol. Reaksi tadi api unggun juga sama, termasuknya eksoterm. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kenapa kita yang berada di sekitar api unggun itu terasa panas? Karena si api unggunnya itu melakukan reaksi eksoterm atau melepaskan panas sehingga panasnya terasa oleh kita. Paham ya? Nah, kalau endoterm itu kebalikannya. Dia justru menyerap panas dari lingkungan sehingga kita yang berada di sekitarnya ini akan merasa kedinginan karena panas yang kita miliki yang berada di lingkungan itu diserap semuanya oleh sistem. Seperti itu, diserap oleh sistem ya. Contohnya kalau di sini adalah proses fotosintesis. Perhatikan lagi lebih jelasnya perbedaan antara eksoterm dan endoterm ya. Eksoterm yang pertama adalah terjadi perpindahan kalor ekso dari sistem keluar yaitu ke lingkungan, melepas ya. Kalau endoterm justru kebalikannya tadi perpindahan kalornya justru dari lingkungan masuk ke dalam sistem atau menyerap kalor ya. Nah, H-nya atau delta H-nya, delta H tadi apa? Delta H itu adalah perubahan entalpi produk itu lebih kecil daripada perubahan entalpi reaktan. Maksudnya apa? Di sini seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dia itu sifatnya melepas panas, ya. Melepas. Kalau dia melepas berarti keadaan awalnya dia pasti lebih besar daripada keadaan akhir. Karena awalnya itu katakanlah misalnya 100 Joule. Kemudian dia lepaskan 50, maka akhirnya pasti jadi sisa 50. Itu yang disebut dengan reaksi eksoterm. Awal atau reaktannya lebih besar daripada produk, sehingga di sini delta H-nya selalu negatif. Ya, ciri-cirinya suhu kedua itu lebih besar, suhu akhir maksudnya ya, lebih besar daripada suhu awal. Suhu akhir lebih besar daripada suhu awal. Kenapa terjadi demikian? Terjadi peningkatan suhu karena suhu itu diukurnya di lingkungan. Sehingga kalau si sistem itu melepaskan panas, otomatis lingkungannya akan meningkat suhunya, ya. Contohnya ini fermentasi glukosa, ya. Kalau endoterm tadi kebalikannya. Kalau endoterm dia menyerap panas, berarti hasil akhirnya atau hasil reaksinya itu si panasnya lebih besar, perubahan entalpinya lebih besar daripada yang keadaan awal. Sehingga ciri dari reaksi endoterm itu delta H-nya lebih besar dari 0 atau selalu positif. Kalau eksoterm tadi selalu negatif ya. Kalau dilihat dari diagramnya, maka entalpi produk atau panasnya si produk itu selalu lebih besar daripada panasnya si reaktan karena si produk ini setelah menyerap panas ya. Di sini cirinya T2 itu lebih kecil daripada T1 atau suhu akhir
lebih rendah daripada suhu awal. Contohnya pelarutan urea di dalam air. Kalau kalian pernah melarutkan urea di dalam air, itu si tabungnya atau wadahnya itu pasti akan kalian rasakan dingin ya. Jadi ciri-cirinya kalau dingin itu berarti endoterm ya, kalau wadahnya dingin. Kalau wadahnya panas berarti dia eksoterm ya. Bisa dipahami ya, sampai sini membedakan reaksi kimia eksoterm dan endoterm. Baik, Ibu lanjutkan sekarang materinya tentang persamaan termokimia. Apa sih persamaan termokimia itu? Persamaan termokimia adalah persamaan setara, reaksi setara yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta kalor yang menyertai reaksinya. Mungkin kalian pernah mempelajari persamaan reaksi kimia, bukan persamaan termokimia, tapi persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia itu seperti ini, dari sini sampai sini saja, ya. Misalnya hidrogen, gas hidrogen atau H2 direaksikan dengan setengah mol oksigen, gas oksigen ya. Nah, ini akan menghasilkan H2O. Kalau dari sini ke sini, persamaan setara. H-nya 2, sebelah sini juga 2. O-nya setengah kali 2 itu 1. Di sini juga 1. Ini namanya persamaan reaksi kimia. Nah, bedanya dengan persamaan termokimia, itu disertai dengan keterangan berapa perubahan entalpinya. Jadi pada saat H2 gas hidrogen dengan oksigen ini membentuk air gitu ya. Di sini dikasih keterangan ternyata perubahan entalpinya adalah minus 286 kilojoule. Berarti ini reaksinya apa nih kalau ada tandanya minus? Iya, betul. Eksoterm. Ciri reaksi eksoterm itu ada tanda minusnya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Berikutnya, setelah memahami persamaan termokimia, kita juga akan belajar tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Ya, jenis-jenis perubahan entalpi itu ada banyak. Yang pertama, perubahan entalpi standar, pembentukan standar. Ya, cirinya entalpi pembentukan standar itu adalah di sini pembentuknya pasti dia merupakan unsur-unsur. Nah, jadi unsur ditambah dengan unsur, dia akan membentuk senyawa. Senyawa. Beda, bisa kan membedakan antara molekul unsur dengan molekul senyawa? Nah, ini kan N2, ya, masih N dengan N, berarti ini unsur. H2 juga unsur, membentuk senyawa NH3. Ternyata untuk membentuk gas amonia di sini ya, ini dibutuhkan setengah mol gas nitrogen dan 3/2 mol gas hidrogen yang di sini perubahan entalpinya sebesar minus 46,1 kilojoule per mol. Nih, pembentukan standar. Pembentukan, ingat ya, kalau pembentukan berarti unsur berubah menjadi senyawa. Nah, yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Apa cirinya? Kalau delta HD itu kebalikannya dari delta HF atau entalpi pembentukan. Ini penguraian kebalikannya, yaitu senyawa berubah menjadi unsur-unsur. Contohnya nih, NaCl. NaCl ini garam dapur ya. Berubah menjadi unsur Na dengan setengah Cl2. Jadi untuk mengetahui perubahan entalpi penguraian gitu ya, kalian lihat aja senyawanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri berarti dia mengurai menjadi unsur-unsur. Tapi kalau senyawanya di sebelah kanan berarti dia membentuk ya, entalpinya pembentukan. Seperti itu kira-kira ya sederhananya. Baik, selanjutnya ada lagi perubahan entalpi pembakaran standar. Kalau pembakaran berarti direaksikan dengan oksigen, betul ya. Contohnya Mg ditambah dengan setengah oksigen menjadi MgO. Delta-nya sekian ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan perubahan entalpi netralisasi. Netral itu berarti dia reaksi antara asam dengan basa ya. Kalau ada reaksi asam dengan basa kemudian menghasilkan perubahan entalpi sekian, itu berarti perubahan entalpi standar ya. Terus selanjutnya ada lagi perubahan entalpi penguapan standar. Kalau menguap seperti kalian tahu, menguap itu perubahan dari
liquid ke gas, cair ke gas ya. Misalnya H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Deltanya sekian. Ada lagi perubahan entalpi pelarutan standar. Pelarutan, contohnya misalnya ini NaOH dilarutkan dalam air, dia akan berubah menjadi Na+ tambah OH-. Ternyata ini juga menghasilkan sekian kilojoule per mol ya. Kemudian perubahan entalpi peleburan. Kalau melebur itu dari padat menjadi cair, melebur. Padat menjadi cair, deltanya sekian ya. Ada lagi entalpi sublimasi. Sublimasi itu dari padat menjadi gas, entalpinya sekian. Itu kira-kira macam-macam perubahan entalpi standar. Yang disebut standar itu berarti reaksinya dia dalam keadaan suhunya 25 derajat dan tekanannya harus 1 atm, seperti itu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kalian pelajari aja ciri-ciri dari masing-masing reaksi. Kalau entalpi pembentukan standar berarti dia reaksinya reaksi pembentukan ya. Kalau penguraian standar berarti reaksinya reaksi penguraian. Ciri-ciri reaksinya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian di sini ada contoh soal nih, ya. Di sini perhatikan reaksi pembentukan air berikut. Ya, sini ada air, airnya 2H2O. Dia dibentuk dari gas hidrogen ditambah dengan gas oksigen. 2 mol gas hidrogen ditambah dengan 1 mol gas oksigen, menghasilkan 2 mol air. Ya, di mana diketahui perubahan entalpinya adalah minus 472 kilojoule. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol H2O. Nah, penguraian, ingat, persamaan tersebut menunjukkan reaksi pembentukan 2 mol air, ya, ini pembentukan 2 mol air. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi, reaksi penguraian H2O ditulis sebagai berikut nih. Kalau tadi pembentukan tuh berubah menjadi senyawa, unsur-unsur jadi senyawa. Sekarang kalau penguraian, senyawa berubah menjadi unsur-unsur. Delta H-nya yang tadinya negatif berubah menjadi positif ya. Kemudian karena yang ditanyanya adalah 1 mol air, sedangkan yang diketahui reaksi penguraian 2 mol ya. Nih 2 mol, ini 2 mol ya, cirinya dari sini memerlukan 472, maka untuk 1 mol air ini tinggal setengah dikali 472, berarti positif 236 kJ. Dengan demikian, penguraian 1 mol air itu memerlukan kalor sebesar 236 kJ. Baik ya. Sekarang perhatikan, kita akan berlatih soal-soal berikut ya. Nih, jika gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen, akan menghasilkan gas nitrogen dioksida. Bila reaksi tersebut melepaskan kalor 200 kJ, tuliskan persamaan reaksi termokimianya. Kalian masih ingat apa itu gas nitrogen? Ya, nih Ibu akan tulis di sini nitrogen. Nitrogen itu adalah N2. Sebentar. Baik. Sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Rima Kimia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fun with Chemistry bersama Bu Rima. Kali ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Apa sih termokimia tuh? Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Kenapa kita harus belajar termokimia? Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada yang namanya api unggun. Apa sih yang kalian rasakan pada saat kita berada di api unggun ini, di daerah sekitar api unggun? Ya, tentu panas atau hangat. Kenapa bisa demikian? Kenapa kita bisa merasakan panas? Ya, kita akan mempelajarinya hari ini. Oke, untuk mempelajari termokimia, ada istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Nah, pada kali ini pada reaksi kimia ini yang kita amati adalah reaktan dan produk. Jadi segala sesuatu yang kita amati itu disebut dengan sistem. Adapun lingkungan adalah bagian di luar dari sistem. Ya. Contohnya seperti ini. Ini di sini ada reaksi antara logam dengan air di dalam suatu gelas kimia. Siapakah yang disebut dengan sistem? Yang disebut dengan sistem adalah air dan logam kalsiumnya. Nah, kenapa itu disebut sebagai sistem? Karena logam kalsium dan air adalah yang kita amati. Adapun yang disebut dengan lingkungan adalah dimulai dengan gelas kimianya, ini sebagai batas ya. Kemudian suhu udara di sekitarnya dan juga tekanan udara di sekitarnya. Tak lupa juga tangan kita, kalau kita menyentuh gelas kimia, maka tangan kita juga termasuk ke dalam lingkungan. Ya, bisa kalian bedain antara sistem dan lingkungan? Semoga kalian paham ya. Baik, sekarang kita masuk ke macam-macam sistem. Macam-macam sistem itu dibagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Apa bedanya? Kalau sistem terbuka, di sini Ibu anggap adalah botol ini berisi air panas ya. Kalau dia sistemnya terbuka, maka uap air kemungkinan akan bisa keluar ataupun zat-zat lain bisa masuk ya. Jadi kemungkinan materi untuk keluar masuk ini sangat besar kemungkinannya ya, karena sistemnya terbuka. Selain itu, energi dalam hal ini adalah energi panas, itu juga sangat mungkin untuk terjadi pertukaran, keluar atau masuk. Itu sangat gampang kalau dia sistemnya sistem terbuka ya. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup. Di sini ditutup. Kalau dia sistemnya tertutup, maka di sini materi atau uap air yang ada di sini tidak mungkin bisa masuk atau keluar dari sistem ini ya. Tetapi yang disebut dengan energi atau energi panas dalam hal ini itu masih memungkinkan untuk bertukar antara sistem dengan lingkungan. Jadi kalau dia sistemnya tertutup, maka yang bisa bertukar itu hanya energi saja. Kalau tadi sistem terbuka, baik materi atau massa dan energi itu masih bisa bertukar. Nah, sekarang apa itu sistem terisolasi? Kalau sistem terisolasi di sini sudah ditutup, kemudian dia ditutup lagi rapat sampai berkali-kali sampai terisolasi ya, sehingga di sini tidak mungkin terjadi perpindahan baik itu materi atau massa ataupun energi. Jadi di sini tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi perpindahan apapun. Itu perbedaannya antara sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa hubungannya sistem dengan lingkungan? Nah, sistem ini dia bisa melakukan kerja ataupun mendapatkan kerja dari lingkungan.
Ya, sistem juga dia bisa melepaskan panas ke lingkungan ataupun dia juga bisa mendapatkan panas dari lingkungan. Nah, kalor atau panas yang dilepaskan dan yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap itu disebut sebagai entalpi. Paham ya? Jadi entalpi itu adalah kalor yang dilepas atau kalor yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap. Ya, apakah entalpi bisa diukur? Ternyata besarnya entalpi sukar diukur. Suatu reaksi ya besarnya entalpi itu sukar diukur. Hanya yang bisa diukur ini adalah perubahan entalpinya saja. Nah, perubahan entalpi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu sistem. Sehingga di sini yang nanti akan kita hitung atau bisa kita hitung adalah delta H atau perubahan entalpi. Di mana delta H itu sama dengan delta H akhir dikurangi delta H awal. Ya, ini hubungan sistem dengan lingkungan. Selanjutnya, kita akan mempelajari reaksi kimia yang berhubungan dengan panas tadi. Ada dua macam reaksi kimia yang berhubungan dengan panas. Ada eksoterm dan ada endoterm. Apa bedanya? Exo ini tuh keluar, ya, dia keluar. Apanya yang keluar? Panasnya. Jadi reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang bisa melepaskan panas. Contohnya adalah reaksi pembakaran metanol. Reaksi tadi api unggun juga sama, termasuknya eksoterm. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kenapa kita yang berada di sekitar api unggun itu terasa panas? Karena si api unggunnya itu melakukan reaksi eksoterm atau melepaskan panas sehingga panasnya terasa oleh kita. Paham ya? Nah, kalau endoterm itu kebalikannya. Dia justru menyerap panas dari lingkungan sehingga kita yang berada di sekitarnya ini akan merasa kedinginan karena panas yang kita miliki yang berada di lingkungan itu diserap semuanya oleh sistem. Seperti itu, diserap oleh sistem ya. Contohnya kalau di sini adalah proses fotosintesis. Perhatikan lagi lebih jelasnya perbedaan antara eksoterm dan endoterm ya. Eksoterm yang pertama adalah terjadi perpindahan kalor ekso dari sistem keluar yaitu ke lingkungan, melepas ya. Kalau endoterm justru kebalikannya tadi perpindahan kalornya justru dari lingkungan masuk ke dalam sistem atau menyerap kalor ya. Nah, H-nya atau delta H-nya, delta H tadi apa? Delta H itu adalah perubahan entalpi produk itu lebih kecil daripada perubahan entalpi reaktan. Maksudnya apa? Di sini seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dia itu sifatnya melepas panas, ya. Melepas. Kalau dia melepas berarti keadaan awalnya dia pasti lebih besar daripada keadaan akhir. Karena awalnya itu katakanlah misalnya 100 Joule. Kemudian dia lepaskan 50, maka akhirnya pasti jadi sisa 50. Itu yang disebut dengan reaksi eksoterm. Awal atau reaktannya lebih besar daripada produk, sehingga di sini delta H-nya selalu negatif. Ya, ciri-cirinya suhu kedua itu lebih besar, suhu akhir maksudnya ya, lebih besar daripada suhu awal. Suhu akhir lebih besar daripada suhu awal. Kenapa terjadi demikian? Terjadi peningkatan suhu karena suhu itu diukurnya di lingkungan. Sehingga kalau si sistem itu melepaskan panas, otomatis lingkungannya akan meningkat suhunya, ya. Contohnya ini fermentasi glukosa, ya. Kalau endoterm tadi kebalikannya. Kalau endoterm dia menyerap panas, berarti hasil akhirnya atau hasil reaksinya itu si panasnya lebih besar, perubahan entalpinya lebih besar daripada yang keadaan awal. Sehingga ciri dari reaksi endoterm itu delta H-nya lebih besar dari 0 atau selalu positif. Kalau eksoterm tadi selalu negatif ya. Kalau dilihat dari diagramnya, maka entalpi produk atau panasnya si produk itu selalu lebih besar daripada panasnya si reaktan karena si produk ini setelah menyerap panas ya. Di sini cirinya T2 itu lebih kecil daripada T1 atau suhu akhir
lebih rendah daripada suhu awal. Contohnya pelarutan urea di dalam air. Kalau kalian pernah melarutkan urea di dalam air, itu si tabungnya atau wadahnya itu pasti akan kalian rasakan dingin ya. Jadi ciri-cirinya kalau dingin itu berarti endoterm ya, kalau wadahnya dingin. Kalau wadahnya panas berarti dia eksoterm ya. Bisa dipahami ya, sampai sini membedakan reaksi kimia eksoterm dan endoterm. Baik, Ibu lanjutkan sekarang materinya tentang persamaan termokimia. Apa sih persamaan termokimia itu? Persamaan termokimia adalah persamaan setara, reaksi setara yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta kalor yang menyertai reaksinya. Mungkin kalian pernah mempelajari persamaan reaksi kimia, bukan persamaan termokimia, tapi persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia itu seperti ini, dari sini sampai sini saja, ya. Misalnya hidrogen, gas hidrogen atau H2 direaksikan dengan setengah mol oksigen, gas oksigen ya. Nah, ini akan menghasilkan H2O. Kalau dari sini ke sini, persamaan setara. H-nya 2, sebelah sini juga 2. O-nya setengah kali 2 itu 1. Di sini juga 1. Ini namanya persamaan reaksi kimia. Nah, bedanya dengan persamaan termokimia, itu disertai dengan keterangan berapa perubahan entalpinya. Jadi pada saat H2 gas hidrogen dengan oksigen ini membentuk air gitu ya. Di sini dikasih keterangan ternyata perubahan entalpinya adalah minus 286 kilojoule. Berarti ini reaksinya apa nih kalau ada tandanya minus? Iya, betul. Eksoterm. Ciri reaksi eksoterm itu ada tanda minusnya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik. Ibu lanjutkan lagi. Berikutnya, setelah memahami persamaan termokimia, kita juga akan belajar tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Ya, jenis-jenis perubahan entalpi itu ada banyak. Yang pertama, perubahan entalpi standar, pembentukan standar. Ya, cirinya entalpi pembentukan standar itu adalah di sini pembentuknya pasti dia merupakan unsur-unsur. Nah, jadi unsur ditambah dengan unsur, dia akan membentuk senyawa. Senyawa. Beda, bisa kan membedakan antara molekul unsur dengan molekul senyawa? Nah, ini kan N2, ya, masih N dengan N, berarti ini unsur. H2 juga unsur, membentuk senyawa NH3. Ternyata untuk membentuk gas amonia di sini ya, ini dibutuhkan setengah mol gas nitrogen dan 3/2 mol gas hidrogen yang di sini perubahan entalpinya sebesar minus 46,1 kilojoule per mol. Nih, pembentukan standar. Pembentukan, ingat ya, kalau pembentukan berarti unsur-unsur berubah menjadi senyawa. Nah, yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Apa cirinya? Kalau delta HD itu kebalikannya dari delta HF atau entalpi pembentukan. Ini penguraian kebalikannya, yaitu senyawa berubah menjadi unsur-unsur. Contohnya nih, NaCl. NaCl ini garam dapur ya. Berubah menjadi unsur Na dengan setengah Cl2. Jadi untuk mengetahui perubahan entalpi penguraian gitu ya, kalian lihat aja senyawanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri berarti dia mengurai menjadi unsur-unsur. Tapi kalau senyawanya di sebelah kanan berarti dia membentuk ya, entalpinya pembentukan. Seperti itu kira-kira ya sederhananya. Baik, selanjutnya ada lagi perubahan entalpi pembakaran standar. Kalau pembakaran berarti direaksikan dengan oksigen, betul ya. Contohnya Mg ditambah dengan setengah oksigen menjadi MgO. Deltanya sekian ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan perubahan entalpi netralisasi. Netral itu berarti dia reaksi antara asam dengan basa ya. Kalau ada reaksi asam dengan basa kemudian menghasilkan perubahan entalpi sekian, itu berarti perubahan entalpi standar ya. Terus selanjutnya ada lagi perubahan entalpi penguapan standar. Kalau menguap seperti kalian tahu, menguap itu perubahan dari
liquid ke gas, cair ke gas ya. Misalnya H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Deltanya sekian. Ada lagi perubahan entalpi pelarutan standar. Pelarutan, contohnya misalnya ini NaOH dilarutkan dalam air, dia akan berubah menjadi Na+ tambah OH-. Ternyata ini juga menghasilkan sekian kilojoule per mol ya. Kemudian perubahan entalpi peleburan. Kalau melebur itu dari padat menjadi cair, melebur. Padat menjadi cair, deltanya sekian ya. Ada lagi entalpi sublimasi. Sublimasi itu dari padat menjadi gas, entalpinya sekian. Itu kira-kira macam-macam perubahan entalpi standar. Yang disebut standar itu berarti reaksinya dia dalam keadaan suhunya 25 derajat dan tekanannya harus 1 atm, seperti itu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kalian pelajari aja ciri-ciri dari masing-masing reaksi. Kalau entalpi pembentukan standar berarti dia reaksinya reaksi pembentukan ya. Kalau penguraian standar berarti reaksinya reaksi penguraian. Ciri-ciri reaksinya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian di sini ada contoh soal nih ya. Di sini perhatikan reaksi pembentukan air berikut. Ya, sini ada air, airnya 2H2O. Dia dibentuk dari gas hidrogen ditambah dengan gas oksigen. 2 mol gas hidrogen ditambah dengan 1 mol gas oksigen, menghasilkan 2 mol air. Ya, di mana diketahui perubahan entalpinya adalah minus 472 kilojoule. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol H2O. Nah, penguraian, ingat, persamaan tersebut menunjukkan reaksi pembentukan 2 mol air, ya, ini pembentukan 2 mol air. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi, reaksi penguraian H2O ditulis sebagai berikut nih. Kalau tadi pembentukan tuh berubah menjadi senyawa, unsur-unsur jadi senyawa. Sekarang kalau penguraian, senyawa berubah menjadi unsur-unsur. Delta H-nya yang tadinya negatif berubah menjadi positif ya. Kemudian karena yang ditanyanya adalah 1 mol air, sedangkan yang diketahui reaksi penguraian 2 mol ya. Nih 2 mol, ini 2 mol ya, cirinya dari sini memerlukan 472, maka untuk 1 mol air ini tinggal setengah dikali 472, berarti positif 236 kilojoule. Dengan demikian, penguraian 1 mol air itu memerlukan kalor sebesar 236 kilojoule. Baik, kita lanjutkan mengerjakan latihan persamaan termokimia yang sudah tadi kita bahas ya. Nah, perhatikan jika ada gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen akan dihasilkan gas nitrogen dioksida. Bila reaksi tersebut melepaskan kalor sebanyak 200 kJ, tuliskanlah persamaan reaksi termokimianya. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita perhatikan dulu ini, gas nitrogen. Kita harus tulis apa rumus kimia dari gas nitrogen? N2 gas. Seperti ini ya. Direaksikan dengan gas oksigen. Berarti di sini kita tulis ditambah gas oksigen atau O2 gas. Akan dihasilkan gas nitrogen dioksida. Berarti di sini menghasilkan nitrogen dioksida. Seperti ini. Nah, ini juga bentuknya gas. Nah, bila reaksi tersebut melepaskan kalor sebanyak 200 kJ ya, tuliskan persamaan termokimianya. Nah, ini kita untuk menuliskan persamaan termokimia itu harus ditulis dulu reaksi setaranya. Oh ya, keterangan delta H-nya dulu ini, delta H-nya melepas, berarti dia minus. Minus berapa? 200 kilojoule. Nah, di sini juga harus pastikan kanan kiri harus setara. N-nya di sini 2, di sini 1. Berarti ini harus dikali
setengah ya. O-nya di sini 2, di sini juga 2, udah sama. Berarti inilah yang disebut dengan persamaan termokimia. Bagaimana teman-teman? Sudah paham belum apa yang sudah Ibu sampaikan? Paham ya? Jadi intinya kalau kita belajar persamaan termokimia itu yang harus kalian pahami adalah persamaan kimianya dulu. Nah, persamaan termokimia itu hanya ditambahkan dengan keterangan berapa delta H yang terjadi pada reaksi tersebut. Seperti itu ya.
Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan share video Ibu. Jangan lupa juga subscribe dan klik loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan nanti video-video Ibu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.